Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya, dan selalu berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana? Apakah kalian sudah semangat? Dikumpulkan dulu ya semangatnya ya. Jangan lupa juga, jangan lupa baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang kenampakan alam. Wah, seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali keanekaragaman kenampakan alam dan juga keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Seperti pada gambar kali ini, dapat kita lihat bahwa ada aneka ragam gunung-gunung yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Gunung Kerinci di Sumatera, ada Gunung Malino di Sulawesi, ada Gunung Bromo di Jawa, dan juga ada Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Dapat kita lihat bahwa ada kenampakan alam sungai juga loh. Di Indonesia banyak ya aneka-ragaman sungai. Yang pertama ada Sungai Bengawan Solo di Jawa, ada Sungai Barito di Kalimantan, ada Sungai Kapuas di Kalimantan juga, dan juga ada Sungai Malili di Sulawesi. Tidak hanya kenampakan alam sungai, tidak hanya kenampakan alam berupa gunung, tetapi juga di Indonesia ada juga keanekaragaman flora dan fauna. Seperti yang dapat kita lihat di gambar. Gambar pertama ada cempaka putih di Jawa, ada anggrek hitam dari Kalimantan, ada kayu damar dari Sulawesi, dan juga ada kenanga di Sumatera. Apakah kalian pernah melihat tanaman-tanaman ini? Bagaimana untuk yang satu ini ya, tentang keragaman fauna. Nah, untuk gambar yang pertama, apakah kalian tahu gambar apakah itu? Ya, itu adalah banteng. Banteng dari Jawa. Yang kedua ada begantan. Ups, salah, begantan itu bekantan ya. Jadi itu adalah gambar bekantan. Bekantan berasal dari Kalimantan. Apakah kalian pernah melihat hewan ini sebelumnya? Yang ketiga, ada gambar harimau. Harimau terkenal dari Sumatera ya. Dan juga yang keempat, ada gambar kuskus. Apakah kalian tahu kuskus? Jadi kuskus itu seperti yang ada di gambar. Apakah kalian pernah melihat ini sebelumnya? Ya, hewan ini berasal dari Sulawesi ya. Nah, jadi berikut itu tentang kenampakan alam dan juga keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar juga tentang Pancasila. Untuk mengingatkan kalian lagi, untuk mengingatkan kalian kembali bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia pula, dan juga dapat kita lihat dan juga seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa atas lambang-lambangnya ya. Ketika kita sudah belajar tentang kenampakan alam, kita juga sudah belajar tentang Pancasila, langsung saja jangan lupa kita juga harus belajar tentang manusia itu sendiri, yaitu kita. Nah, dapat kita ketahui bahwa manusia mempunyai otot kan? Nah, kira-kira ada berapa jenis otot ya? Seperti yang kita ketahui dan kita lihat pada gambar kali ini ada 3 jenis otot. Nah, yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot jantung, yang ketiga ada otot rangka. Kira-kira apa ya fungsi dari otot? Otot polos berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Otot jantung
berfungsi untuk menggerakkan jantung, sedangkan otot lurik berfungsi untuk menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Tulang dan otot bekerja bersama-sama. Tulang sebagai gerak pasif, otot sebagai gerak aktif. Tulang yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan sendi. Nah, jadi sendi itu adalah yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Nah, lalu apa ya kira-kira macam-macamnya sendi? Seperti yang dapat kita lihat pada gambar kali ini, ada 6 macam-macam sendi. Yang pertama ada sendi putar, yang kedua sendi peluru, yang ketiga sendi engsel, yang keempat sendi gulung, yang kelima sendi pelana, dan juga yang keenam sendi geser. Jadi itu macam-macam sendi. Jangan lupa untuk dilihat gambarnya ya. Kita juga akan membahas tentang macam-macam cover. Nah, cover terbagi menjadi dua. Yang pertama, cover berdasarkan kebutuhan buku. Yang kedua, cover berdasarkan tampilan. Contohnya, cover berdasarkan kebutuhan buku seperti cover buku pendidikan, cover buku majalah, cover buku cerita. Sedangkan cover berdasarkan tampilan yaitu cover berwarna hitam putih dan jenis huruf-hurufnya sederhana. Cover tersebut biasanya penuh dengan warna-warni. Jadi itu macam-macamnya ya. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian tetap sehat ya, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk banyak membaca karena membaca adalah jendela pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.